proses dalam proses pelaksanaan tugasnya. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, ya. Kita tidak usah ragu lagi, rakyat tidak usah ragu lagi, dan kita semua, kami juga Pepabri yang pernah berperan dalam masanya, ya, tidak usah ragu bahwa TNI punya komitmen yang kuat terhadap keamanan dan keselamatan bangsa ini. Mulai sebelum merdeka, kita sudah turut serta dalam proses memerdekakan bangsa ini dengan perjuangan-perjuangan di lapangan. Setelah kita merdeka, muncul pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno pada saat itu. Setelah kita merdeka, kita menghadapi beberapa permasalahan di dalam negeri yang menyangkut masalah fungsi tugas pokok dari unsur keamanan, keselamatan bangsa ini, yaitu terjadinya pemberontakan, mulai dari DITI, Kahar Mujakar, ya, kemudian terjadi pemberontakan di Aceh, pemberontakan di mana lagi, ya, di PRRI Permesta dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana TNI berperan untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti ini, yang diakhiri dengan satu peristiwa yang sangat traumatis, yaitu peristiwa G30 SPKI, pemberontakan PKI tahun 1965. Saudara-saudara, khusus mengenai masalah G30 SPKI, saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada saudara-saudara bahwa peristiwa G30 SPKI adalah satu peristiwa di mana PKI melakukan pemberontakan untuk bisa menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang berafiliasi ke komunis. Saudara-saudara, saya mengenal betul mengenai masalah ini karena kebetulan tahun 24, waktu saya berpangkat kapten, ketika Pak Beni pulang dari Korea Selatan, dubes di Korea Selatan, beliau mendapat tugas jabatan sebagai dan Satgas Intel. Dan waktu itu saya diminta oleh beliau untuk membantu di Satgas Intel Kopkamtib dengan menempatkan saya di tim khusus Satgas Intel Kopkamtib yang tugasnya adalah membongkar jaring-jaring PKI dalam pemberontakan G30 SPKI ini. Maka saya mendapat peluang yang sangat berharga bagi saya, karena pada kedudukan saya seperti itu, saya berkesempatan untuk melakukan interogasi terhadap semua tahanan-tahanan politik. Nah, untuk diketahui bahwa dengan kesempatan ini saya berusaha melaksanakannya. Tetapi interogasi yang saya lakukan tidak berbentuk suatu tekanan fisik atau intimidasi. Dan saya tidak akan pernah melakukan itu. Interogasi yang saya lakukan adalah dengan dialog. Saya berdialog dengan namanya Sam Kamaruzaman, dialog dengan Suroso, Handaya. Saya ke Pulau Buru selama 2 minggu di Pulau Buru untuk mencari keterangan mengenai masalah PKI ini dengan cara dialog. Nah, dari kemampuan dari cara seperti ini, saya kemudian mendapatkan suatu kesimpulan mengenai masalah PKI komunis. Dan saya ingin sampaikan sekarang, ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai masalah komunis, masalah PKI. Yang pertama adalah PKI, Partai Komunis Indonesia, selama eksisnya dulu adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Melalui apa? Komite Sentral, CCPKI. Disitulah Aidit kita tahu sebagai ketuanya. Cara kerja kedua yang strictly ilegal adalah Biro Khusus PKI, di mana kita baru tahu ada orang namanya Sam Kamaruzaman dengan segala macam alias, ya, sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Ini satu hal yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI atau komunis. Hal kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI ini adalah
PKI di samping merupakan partai yang eksis dalam percaturan politik di dalam negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Jadi lain halnya dengan partai-partai lain, PNI. PKI adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang berpusat di Moskow dan di Peking. Dan terikat kepada solidaritas internasionalnya. Tugas pokok, tugas utama dari sasaran tugas dari PKI internasional arahnya adalah berusaha untuk mengkomuniskan dunia. Dan PKI di Indonesia memiliki tugas untuk mengkomuniskan Indonesia. Jadi satu-satunya partai pertama menggunakan dua cara kerja, yang kedua adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga yang mohon kita ketahui adalah strategi partai. Satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuatan kekuasaan yang sah pemerintah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Dan itulah Pra-G30 SPKI. Seolah-olah PKI adalah ujung tombak pendukung pemerintah. Sehingga warna pemerintah waktu itu agak sedikit menjurus ke kiri-kirian. Itu strategi pertama. Strategi kedua yang mereka terapkan, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan, kekuatannya sudah berada di atas kekuatan kekuasaan, maka strategi yang mereka terapkan adalah merebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Het doel heilig de middelen, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Itulah G30 SPKI, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, namanya PKI komunis tidak pernah mengenali istilah kalah. Yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan, maka mereka menerapkan strategi ketiga, mengendap ke bawah permukaan. Bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Itulah PKI. Dan itulah G30 SPKI. Ini saya ingin sekali menyampaikan ini kepada, supaya kita tidak larut kepada upaya untuk merubah sejarah. Ya. Nah, kenyataan sudah 2 kali PKI berusaha untuk merebut kekuasaan di Indonesia. PKI musuh G30 PKI. Dan ternyata tidak berhasil. Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini tidak cocok oleh benih komunis, Marxis-Leninis. Sehingga lahirlah kemudian TAP MPR nomor 25, melarang paham komunis, membubarkan komunis di Indonesia. Tapi jangan salah mengerti, saudara-saudara. Kita adalah negara yang melarang paham komunis, non-komunis, tetapi bukan negara anti-komunis. Nah, ini jangan salah kita. Kita masih tetap berhubungan dengan negara-negara komunis. Dan satu hal yang patut kita harapkan sebetulnya adalah pada akhirnya terjadi satu rekonsiliasi secara tidak langsung ya. Terjadi rekonsiliasi. Sekarang sudah tidak ada lagi anak komunis, cucu komunis. Semua sudah jadi anak bangsa yang punya peluang yang sama untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa ini. Tidak ada lagi anak cucu komunis. Rekonsiliasi ini ibu dan bapak sekalian adalah sesuatu yang positif, yang bagus. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang gandrung akan perdamaian, gandrung akan persatuan. Dan secara kebetulan juga dunia pun setelah berubah.
Kita lihat Cina, RRT, ya, sejak Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri, ya, dengan filosofinya pasca peristiwa Tiananmen. Filosofinya apa?